Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati santi parang sukhanti. Saudara yang berbahagia, tidak terasa bahwa hari ini adalah minggu yang terakhir dari tahun 1986. 3 hari kemudian kita akan memasuki tahun yang baru. Memang saudara-saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang sudah tidak merasa dirinya tergolong orang-orang muda, kebetulan hari ini yang muda yang lebih banyak. Bagi saudara-saudara yang sudah merasa saya ini sudah bukan orang muda lagi, memang persoalan tahun yang lama berhenti kemudian masuk tahun yang baru. Bagi saudara-saudara yang sudah merasa bukan muda lagi, tidak ada bedanya. Kalau hari ini tahun 86, kalau besok 1 Januari 87, apa bedanya? Panasnya juga sama, mataharinya juga sama. Tidak ada perbedaan. Bagi orang-orang tua kita mungkin apa yang dikatakan menyambut tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama, kemudian memakai pakaian yang baru, kemudian mengadakan satu perjamuan, satu pesta, sesuatu yang sudah tidak menarik. Apalagi kalau mungkin mengingat jangan-jangan tahun yang baru barang-barang naik. Saudara sekalian, memang saya tidak menganjurkan saudara untuk membuat satu perayaan, membuat satu pesta untuk selamat tinggal tahun yang lama dan selamat datang tahun yang baru. Atau tiap-tiap hari juga sama. Dikatakan hari ini hari tahun baru, kemarin yang lama, itu hanya sebutan yang diberikan oleh manusia. Saya tidak menganjurkan saudara untuk membuat pesta. Tetapi kalau saudara membuat pesta, saya juga tidak melarang. Hanya yang wajar saja. Jangan berkelebih-lebihan. Saudara, tetapi ada baiknya kita ikut-ikutan merayakan tahun baru ini dengan cara yang bermanfaat. Caranya tidak usah harus berpuasa. Seperti kalau orang Jawa menyambut datangnya 1 Suro, tahun baru Jawa. Orang-orang di Jawa itu menyambut tahun baru Jawa bukan dengan pesta pora, tetapi dengan puasa, dengan tidak tidur semalam. Apalagi kemudian muncul rasa takut. Sebab kalau tahun baru datang 1 Suro, itu nanti dewa perempuan yang menguasai Laut Selatan akan muncul dan mencari prajurit untuk dibawa pergi ke Laut Selatan di sana. Ini memang satu sikap yang aneh. Kebiasaan orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin sebagian di Jawa Barat.
Menyambut tahun baru mereka bukan dengan pesta tetapi dengan prihatin. Dengan puasa, dengan tidak tidur semalam suntuk. Lebih-lebih dengan rasa ketakutan. Saudara-saudara sekalian, kita pun juga tidak perlu menyambut tahun baru dengan sikap yang ekstrim seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak saudara dalam waktu beberapa hari ini, marilah kita membuat perhitungan, koreksi terhadap diri kita masing-masing. Cobalah kita berusaha untuk memutar kembali semampu-mampu kita perjalanan kehidupan kita paling tidak di dalam tahun yang sudah lewat ini. Suka kita alami, tetapi juga kegagalan, kekecewaan tidak perlu kita sembunyikan. Cobalah kita melihat kembali apa yang kita lalui di dalam setahun. Kita lihat sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Nati santi parang sukam. Tiada kebahagiaan yang tinggi selain kedamaian. Hanya orang banyak salah mengerti tentang damai ini. Kalau dua orang cekcok kemudian bisa peluk-pelukan, selesai persoalan damai. Memang ini damai, saudara. Tetapi belum tentu damai yang bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Apalagi tahun ini yang akan berakhir ini disepakati sebagai tahun perdamaian. Kemudian ada obor perdamaian. Setiap kesempatan kita mendengar anjuran untuk mengusahakan perdamaian. Tetapi bukankah peperangan menjadi lebih banyak? Kalau saudara membaca berita koran, kalau saudara mendengarkan televisi tetapi bukan berita nasional, berita dunia, tidak pernah kelewatan berita peperangan, kehancuran, kekacauan, dan di koran pencurian, perampokan. Kalau saudara kebetulan membaca di dalam kondisi yang tidak sehat, saudara kemudian akan pesimis. Dunia sudah tua. Dunia sudah gila. Kalau saya tidak ikut gila, saya tidak kebagian. Ada satu peribahasa yang terkenal, zaman sudah edan. Siapa yang tidak mau ikut edan, tidak dapat untung. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak agama sudah muncul di dunia ini? Agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Yahudi, apalagi kemudian Konghucu, Tao, Zoroaster. Apakah dunia makin damai? Dibandingkan 200 tahun yang lampau, 1000 tahun yang lampau. Waktu agama mungkin masih belum sebanyak sekarang. Dunia masih damai. Kira-kira ya. Saudara tidak bisa merasakan 1000 tahun yang lampau. Kira-kiranya begitu. Saudara-saudara sekalian, apakah agama ini sudah tidak perlu? Kemudian kita ini beragama, tiap minggu datang ke kemari. Ini hanya sebagai selingan saja. Supaya urat-urat ini kendor. Kalau di rumah sedang cekcok, ada alasan untuk pergi. Sekalian apalagi cuci mata. Apakah agama ini hanya menjadi simbol? Di wihara ada pameran,
Di wihara ada pasar, ketemu dengan teman-teman. Kemudian khotbah, kalau yang khotbah itu menarik, hiburan. Kalau yang khotbah tidak menarik, tidak ada artinya. Saudara-saudara sekalian, agama memang bisa membuat damai. Tetapi tujuan agama ini sesungguhnya bukan membalik dunia ini. Seperti kita membalik piring. Atau membalik tangan kita. Agama muncul, dunia damai. Peperangan berhenti. Jangan harap, saudara. Banyak agama muncul, banyak nabi muncul. Bahkan ada satu agama yang mengatakan Tuhan sendiri turun ke dunia ini. Apakah kemudian dunia menjadi damai? Loh, katanya Tuhan sendiri yang turun jadi nabi. Kenapa dunia tidak jadi damai? Sesungguhnya sasaran agama bukan membalik seperti satu ilmu sulap dengan bakar kemenyan, bakar hiu, kemudian agama bisa menyulap dunia ini menjadi damai, adil, makmur, kecukupan, cukup pangan, cukup sandang. Kalau di Jawa Tengah mereka-mereka yang masih belum mengerti banyak, mereka masih mengharap nanti kalau Ratu Adil datang. Kalau nanti Ratu Adil datang semua akan beres. Tenang, tentram. Tidak ada cekcok. Tiap-tiap rumah tidak pernah terdengar perang. Tidak usah kerja, kenyang. Tidak mungkin, saudara. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan agama adalah masing-masing orang. Kalau saudara-saudara mau memakai agama yang saudara pilih, yang cocok untuk saudara, kemudian saudara berusaha ikut praktek, maka agama menjamin saudara akan damai. Tapi kalau orang tidak timbul keyakinan untuk mengikuti jalan yang membawa kedamaian, jangan harap dunia ini akan damai. Apalagi dunia, batin saudara juga tidak mungkin damai. Agama bisa membuat dunia ini menjadi damai, tapi dunia yang mana, saudara? Dunia yang di dalam. Dunia kita ini akan menjadi damai kalau kita mengikuti agama. Yang bisa mengikuti agama adalah manusia, bukan bumi ini yang mengikuti agama. Kalau manusia itu mengikuti agama dengan baik, mengapa kita tidak yakin bahwa masyarakat dan dunia ini menjadi damai? Setiap agama mengajarkan seharusnya kita menjadi sahabat yang baik bagi yang lain. Menjadi seorang umat Buddha ini tidak harus menjadi tidak senang melihat umat agama lain. Apalagi menjadi umat Buddha wihara ini, kemudian menjadi tidak senang melihat umat Buddha di wihara itu. Menjadi seorang umat Buddha adalah menjadi kawan terbaik, berusaha menjadi kawan terbaik bagi orang lain, bagi umat beragama lain. Mereka tidak sependapat dengan kita, Bante. Mereka tidak sepaham dengan kita. Mereka mengatakan rezeki ini bisa kemudian kalau waktunya sudah sampai muncul sendiri. Ini saya tidak bisa terima. Tidak apa, saudara. Mereka punya pandangan lain, punya ide lain, silahkan. Berbeda pandangan bukan berarti menjadi musuh. Berbeda bukan berarti berselisih. Berbeda tidak harus bermusuhan. Apalagi musuhnya harus dilenyapkan. Agama Buddha adalah satu agama yang saudara pernah mendengar tentu.
Baik yang berkhotbah itu pandita, para biku. Para pandita, para biku tidak pernah memberikan satu khotbah yang mengatakan, cobalah datang kemari. Engkau tentu akan dijamin untuk bahagia kelak sesudah mati. Datanglah kemari, Sang Buddha memberikan jaminan kepada engkau bahwa penderitaanmu akan dihapus habis. Agama Buddha seperti yang pernah saudara dengar, jarang menggunakan kata-kata menyiarkan agama, menyebarkan agama, tetapi membabarkan agama. Para biku, para pandita khotbah ini seperti kalau saudara ingin membeli kain batik di Solo, di Jogja. Cara mereka ini bukan cara propaganda, saudara. Kalau saudara pergi ke satu toko batik yang besar, ya. Bu, saya ingin cari kain batik yang modelnya itu ada kembang-kembang, ada burung. Oh silahkan, dia ambil kemudian dibabar. Saudara tahu maksudnya dibabar? Dibeber. Oh ini baik. Kemudian dia ambil lagi, ini baik. Yang itu buka lagi, ini baik. Buka lagi, ini baik. Sampai kalau saudara tidak biasa membeli batik, kemudian cukup, jangan dibuka semua. Nanti repot melipatnya kembali. Oh tidak apa, ini pekerjaan saya. Yang ini bagaimana Bu? Buka lagi, ini juga baik. Yang ini baik. Mereka tidak mengatakan beli ini saja, ini paling baik, ini murah, ini bagus. Mereka tidak mengatakan demikian. Yang itu ini lebih baik. Yang ini baik. Kalau harganya berapa Bu? Yang ini 70.000. Kemudian saudara menawar, 40.000 saja. Mereka tidak marah, terima kasih. Bukan mengatakan tidak boleh. Ini berapa harganya? Yang ini 70.000, yang ini 100.000. Ini 80.000 saja, terima kasih. Kalau yang ini 70.000, pas sudahnya. Kurang sedikit, terima kasih. Cara seperti ini agama Buddha menyebar. Demikian Dhamma. Ini akibat berbuat baik, ini risiko kalau berbuat jahat. Saudara mau cari bahaya berbuat jahat? Bukan terima kasih, silakan. Saudara mau memilih berbuat baik? Sangat baik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membicarakan tentang damai, damai yang paling penting bukan damai cekcoknya dua orang. Bukan damai antara kita dengan yang lain. Tetapi bagaimana kita merasakan damai di dalam diri kita. Dalam kehidupan yang seperti sekarang ini, benar-benar kita perlu kedamaian itu. Kalau kita tidak mempunyai rasa damai, kita nanti akan mencari hal-hal yang justru merugikan kita. Kalau di rumah tidak ada damai, di pekerjaan tidak ada damai. Jangan kemudian saudara ingin mencari damai di wihara. Damai di tempat yang sepi, damai di tempat-tempat suci, damai di tempat yang keramat, damai di tempat-tempat ibadah. Memang benar saudara hadir kemari bisa damai, tetapi sementara. Semu keluar dari wihara ya kemudian masuk ke rumah panas lagi. Damai ini saudara harus usahakan untuk menimbulkan di dalam batin saudara. Kalau anak-anak muda tidak bisa mendapatkan rasa damai ini, kemudian dia mencari selingan yang macam-macam. Nakal, ngebut, minum-minum, bikin yang aneh-aneh. Memang melakukan hal-hal yang seperti itu kemudian persoalan keributan lenyap, tetapi sementara. Dan kemudian memberikan persoalan baru yang lebih besar. Damai ini kan hanya pulasan saja. Siapa sekarang orang yang bisa damai?
Bisa, tetapi saudara harus usahakan sendiri. Damai ini bukan muncul di dalam wihara, bukan muncul dari pasang dupa, bukan muncul dari sembahyang, tetapi harus kita usahakan sendiri supaya muncul di dalam batin kita. Memang ke wihara perlu, sembahyang perlu, mendengarkan khotbah perlu. Semuanya ini adalah faktor yang mendorong semangat kita untuk memunculkan rasa damai. Tetapi damai itu sendiri tidak bisa diciptakan dengan mendengarkan khotbah, kemudian damai. Sementara memang bisa. Saudara sekalian, yang membuat kita suatu ketika gelisah, khawatir, tidak cocok dengan istri sendiri, suami sendiri. Dulu kok cocok, sekarang bosen banget. Semuanya ini karena kita tidak bisa kendalikan pikiran kita. Apa yang disebut dengan kendalikan pikiran itu? Kendalikan pikiran sesungguhnya adalah kendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini tidak bisa kita kendalikan dan muncul dalam bentuknya yang kasar dan kuat, menjadi ucapan dan perbuatan yang jahat. Kalau mulut dan perbuatan kita bisa kita kendalikan, hawa nafsu ini menjadi rintangan batin kita. Mulutnya, perbuatannya tidak jahat memang, tapi pikirannya gelisah, dendam. Kalau hawa nafsu ini bisa kita kendalikan di dalam pikiran, hawa nafsu ini kemudian menjadi noda-noda batin yang berwujud kebencian, keserakahan, dan kebingungan. Memang membersihkan noda batin ini sulit, saudara. Andai kata saudara tidak bisa membersihkan noda batin, kalau saudara bisa mengendalikan pikiran saudara supaya tidak gelisah, itu lebih baik. Mending. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan pikiran saudara yang gelisah, yang khawatir, yang was-was, tetapi saudara bisa mengendalikan mulut dan perbuatan saudara supaya tidak melukai orang lain, itu mending. Daripada tidak bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan, sehingga membuat kejahatan yang merugikan orang lain dan menambah kegelisahan. Saudara sekalian, mencari damai tidak bisa lepas dari mengendalikan diri sendiri. Kalau orang makin jauh dari kontrol terhadap diri sendiri, tidak mungkin akan merasakan hidupnya damai. Pergi kemana saja, tidak kerasan. Timbul masalah, timbul problem. Mengendalikan diri memang tidak enak. Kalau enak itu bebas. Mau apa bisa, mau apa lakukan. Tetapi bebas ini membuat gelisah. Menambah gelisah, menambah persoalan yang baru, bukan menyelesaikan persoalan. Kalau saudara ingin hidup yang damai, maka tidak ada pilihan mengendalikan ucapan perbuatan. Sekalipun mungkin sulit mengendalikan pikiran. Berumah tangga, cari uang, cari makan. Cobalah lakukan itu dengan kendalikan emosi, kendalikan ambisi kita. Seperti yang 3 minggu saya sampaikan di tempat ini, kita ini cari makan, cari hidup ini wajar-wajar saja. Bukan berarti saya tidak setuju saudara menjadi kaya. Boleh jadi kaya. Boleh jadi punya perusahaan, punya NV yang besar, tapi dengan cara yang wajar-wajar. Jangan kemudian kalau uangnya sudah kumpul beberapa juta, 10 juta, ini ada ilmu yang 10 juta disembayangi bisa beranak jadi 500 juta. Saya dulu hanya bikin lucu-lucu, tahu-tahu ada. Dan kemudian orang percaya. Orang ini tidak bodoh, saudara. Percaya kalau uang 10 juta ini disembayangi bisa beranak jadi 500 juta. Mungkin bisa. Tapi anaknya harus diterima di dunia lain. Cara seperti ini adalah cara yang tidak bisa membuat damai.
Karena kita tidak kendalikan hawa nafsu, tidak kendalikan keserakahan, kebencian, kemudian cara yang tidak wajar ini ditempuh. Bukan hanya tidak bisa membuat rasa damai, saudara, tetapi justru bisa berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Tetapi Bante kalau sudah ditembak mati kan damai, siapa bilang? Jangan saudara berpikir bahwa kematian itu merupakan akhir kehidupan. Sesudah mati habis perkara. Sehingga kalau persoalan banyak gantung diri saja. Tidak ada kehidupan yang akan datang ini menjadi lebih baik. Kalau akhir kehidupan saudara sekarang ini penuh penderitaan, penuh konflik. Kalau saudara menghindari persoalan yang rumit sekali dari kehidupan yang sekarang dengan bunuh diri, maka saudara akan dilahirkan kembali di satu alam yang saudara akan menjumpai satu penderitaan yang lebih hebat sekali. Karena orang yang bunuh diri tidak mungkin akan bunuh diri dengan pikiran tenang-tenang. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesegaran, tidak mungkin. Kalau saudara mengakhiri kehidupan saudara dengan penuh kegelapan, penuh konflik, maka saudara akan dilahirkan kembali di satu keadaan yang lebih jauh, lebih menderita daripada penderitaan dan persoalan yang saudara harap. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya ajaran-ajaran Sang Buddha yang mengajarkan kita mengendalikan diri ini tidak sulit. Apa bisa Bante zaman sekarang orang mengendalikan diri ini? Bisa saudara kalau saudara mau usaha. Oleh karena bibit-bibit, benih-benih apa yang menjadi ajaran agama Buddha ini bukan dipungut dari luar kemudian dipaksakan kepada saudara. Benih-benih ajaran agama Buddha ini sesungguhnya sudah ada di dalam batin saudara. Tinggal kemudian saudara ini kasih pupuk, kasih air, supaya bisa tumbuh, berbuah. Jangan sampai ada kambing yang makan. Kitab suci ini sesungguhnya adalah cara bagaimana benih-benih merebutkan benda yang aneh yang kelihatan berharga itu sudah tahu bahwa benda ini tidak lain dan tidak bukan adalah emas palsu yang harganya tidak lebih dari 1.000 rupiah. Tidak mungkin mereka akan berebut, akan saling berantem sampai rela saling membunuh untuk mempertaruhkan, untuk merebut benda yang akan dimilikinya. Andai kata mereka tahu harga barang itu, andai kata mereka mengerti barang itu tidak lebih dari sekedar besi yang dilapis dengan emas, yang ditaruh di satu tempat sehingga kelihatan berharga sekali, tetapi sesungguhnya tidak berharga. Andai kata ketiga orang itu mengerti, tahu bahwa hanya demikian harga barang itu, maka tidak mungkin mereka bertiga akan bertengkar. Tetapi oleh karena mereka bertiga tidak mengerti, tertipu, pencuri tertipu, tidak mengerti bahwa barang itu tidak berharga, seolah-olah menganggap barang itu barang yang berharga, yang cukup berharga untuk dicuri karena besar harganya, kemudian melibatkan mereka kepada pertengkaran, percekcokan, pembunuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara sekalian, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa pangkal dari semua persoalan dan penderitaan adalah karena adanya salah mengerti tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Saudara-saudara sekalian, panca indera dan pikiran kita sering menipu kita. Mata kita, telinga kita, lidah kita, hidung kita, jasmani kita, pikiran kita
sering menipu kita. Supaya panca indera ini tidak menipu kita, saudara sekalian, maka kita harus merubah pengertian kita. Selama pengertian kita tidak berubah, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan salah. Kalau saudara melihat segala sesuatu dengan salah, maka saudara akan berbuat dengan tidak tepat. Perbuatan yang tidak tepat itulah sumber penderitaan. Kesalahpahaman, pertengkaran, kemudian tekanan mental, kemudian cepat naik darah. Semuanya itu karena pengertian yang salah yang kita punyai terhadap segala sesuatu. Salah satu pengertian dasar yang sering disalah mengertikan oleh kita, saudara sekalian, salah satu pengertian pokok yang perlu tetapi justru sering disalah mengertikan adalah pengertian tentang kehidupan kita sendiri. Anehnya, kita ini paling salah mengerti tentang diri kita masing-masing. Kita ini paling tidak mengerti tentang bagaimanakah sesungguhnya diri kita yang sebenar-benarnya. Saudara sekalian, kalau saudara mau menganalisa, melihat dengan teliti, dengan jelas, satu persatu, maka saudara tidak akan bertemu dan tidak mungkin akan bertemu oleh karena memang tidak pernah ada apa yang disebut dengan aku. Aku berjasa, aku pemimpin, aku pemilik, aku yang mempunyai, aku yang mengerti, aku yang bisa. Aku ini tidak ada, saudara. Kalau saudara di dalam kehidupan sehari-hari menyebutkan aku, saya, ini hanya perjanjian umum, supaya kalau kita berbicara tidak bingung. Tetapi aku yang sesungguhnya tidak ada dan tidak pernah menjadi ada. Apalagi aku yang memiliki, apalagi sesuatu yang bisa dimiliki oleh aku sebagai milik yang sesungguhnya. Tidak ada aku. Tidak ada aku yang bisa memiliki. Dan tidak ada benda atau sesuatu yang bisa dimiliki. Dengan arti yang sesungguh-sungguhnya. Apakah benar, saudara? Rumah ini bukan milikku, bukan milik saudara. Oleh karena saudara tidak bisa memiliki rumah saudara dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Saudara mengatakan ini rumahku, itu hanya perjanjian umum. Supaya rumah saudara itu tidak keliru dengan rumah orang lain. Ini sepedaku, ini mobilku. Sesungguhnya tidak ada mobil yang menjadi milik saudara yang sebenarnya. Dan tidak ada aku atau saya yang menjadi pemilik yang sesungguhnya. Saudara mengatakan ini mobilku, ini mobil saya, semata-mata supaya saudara mempunyai tanggung jawab terhadap benda itu. Semata-mata supaya benda itu tidak salah dengan benda yang lain, tetapi bukan berarti saudara menjadi pemilik yang sesungguh-sungguhnya. Jangan saudara telan begitu saja apa yang saya sampaikan ini. Oleh karena salah satu ciri ajaran Sang Buddha adalah cobalah datang, dengarkan, renungkan dan analisa. Jangan kalau saudara mendengar bahwa ini ajaran Sang Buddha kemudian percaya. Jangan kalau saudara mendengar bahwa ini biku yang mengatakan, pandita yang mengatakan kemudian percaya. Itu bahaya, saudara. Salah satu ciri ajaran Sang Buddha adalah dengar dengan jelas. Dengar kembali, renungkan dan kemudian analisa. Agama Buddha adalah satu-satunya agama yang kalau boleh saya mengatakan, yang mengajak kepada semuanya untuk mau menganalisa apa yang Sang Buddha ajarkan.
Justru karena Sang Buddha membuka pintu yang seluas-luasnya kepada ilmu pengetahuan apapun, kepada siapapun untuk menganalisa ajaran Sang Buddha. Justru oleh karena itulah ajaran Sang Buddha itu bertahan. 2500 tahun lebih, ajaran Sang Buddha itu tetap dikenal, dihayati, dan semakin dikenal. Salah satu ciri dari sekian banyak ciri yang dipunyai oleh ajaran Sang Buddha, tidak lain dan tidak bukan karena Sang Buddha membuka lebar-lebar pintu analisa bagi apa yang beliau ajarkan. Saudara-saudara yang berbahagia, apakah benar kita ini menjadi pemilik rumah kita, pemilik mobil kita, pemilik anak-anak kita, pemilik uang kita, pemilik harta benda kita masing-masing? Saya katakan tidak. Bukannya benda-benda itu bukan menjadi pemilik kita. Bukannya benda-benda itu bukan menjadi milik kita saja. Tetapi jasmani ini pun bukan menjadi milik kita yang sesungguhnya. Apakah saudara merasa memiliki jasmani yang selalu melekat dengan saudara? Kalau memang saudara merasa memiliki ini jasmaniku, ini badanku, ini tubuhku, bukan tubuhmu. Kalau aku akan potong segala macam, kalau rambut ini akan kubuat segala macam, kalau tubuh ini akan ku kenakan pakaian segala macam, kalau aku akan makan atau minum apa saja, ini adalah hakku. Oleh karena jasmani ini adalah jasmani milikku. Apakah benar, saudara? Cobalah kita renungkan. Ini tidak benar sama sekali. Saudara boleh melakukan apa saja terhadap jasmani saudara, oleh karena mungkin saudara mampu, tetapi sesungguhnya jasmani ini bukan menjadi pemilik saudara. Kalau memang jasmani ini menjadi milik saudara, saudara mempunyai kekuasaan mutlak, saudara mempunyai hak yang tidak terbantahkan atas jasmani ini, maka saudara bisa mengatur jasmani ini. Kalau rambut sudah mulai putih, rambut jangan engkau menjadi putih. Saudara tidak bisa melakukan itu. Kalau kulit sudah menjadi keriput, kulit engkau jangan menjadi keriput. Saudara tidak bisa melakukan itu. Kalau perut saudara sakit, perut jangan engkau sakit. Engkau adalah milikku, aku berkuasa atasmu. Jangan sakit. Apakah saudara mampu? Kalau jasmani ini dipaksa jalan jauh, aku berkeinginan engkau harus jalan jauh karena tujuan belum tercapai. Tujuan belum sampai. Jalan dan jalan kemudian menjadi capai. Jangan capai karena tujuan belum sampai. Mampukah saudara memaksakan kaki saudara? Mampukah saudara memaksakan punggung saudara untuk tidak capai, tidak sakit sebelum tujuan tercapai? Seorang pun tidak pernah mampu melakukan ini. Jangan menjadi putih, jangan menjadi keriput, jangan menjadi gigi menjadi rontok, jangan menjadi loyo, jangan demikian, jangan begini, jangan begitu, karena ini jasmaniku. Aku mempunyai kekuasaan atas jasmaniku, karena itu jangan demikian, jangan begitu. Apakah saudara mampu? Nyatanya tidak mampu, saudara. Orang kadang-kadang jengkel atas jasmaninya sendiri, sehingga banyak orang yang bunuh diri karena jengkel atas jasmaninya sendiri. Jasmaninya kemasukan penyakit, kemasukan racun. Dirinya tidak bisa mengusir racun itu pergi. Dirinya tidak bisa merubah proses ketuaan. Dirinya tidak bisa merubah proses menjadi sakit. Dirinya pun tidak bisa merubah proses untuk menjadi mati.
Ini satu bukti yang jelas bahwa jasmani ini bukan menjadi milik kita. Kalau saya mengatakan ini tanganku bukan tanganmu, ini hanya satu perjanjian umum. Ini hanya satu perjanjian supaya kita bisa berkata-kata dengan tidak simpang siur. Tetapi sesungguhnya tidak ada aku yang memiliki tangan ini dengan sesungguhnya. Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena kalau tangan saya ini infeksi, kalau tangan saya ini menjadi keriput, kalau tangan saya ini menjadi tidak berfungsi, saya tidak bisa memaksakan tangan saya ini untuk seperti tunduk pada kehendak saya. Bukan hanya jasmani, saudara. Saudara punya perasaan. Apakah benar saudara itu punya perasaan? Apakah benar perasaan itu menjadi milik saudara yang sesungguh-sungguhnya? Kalau memang perasaan itu menjadi milik saudara, saudara akan bisa membuat perasaan bahagia sepanjang hari, sepanjang malam. Tidak ada yang dikatakan itu penyesalan. Tidak ada apa yang dikatakan itu kesedihan, kesepian, kesunyian. Kalau memang saudara merasa memiliki perasaan yang saudara miliki sekarang ini, saudara bisa membuat, merubah, menjadikan perasaan saudara ini berbahagia sepanjang hari, sepanjang malam. Ternyata itu tidak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Banyak orang yang menderita karena diganggu oleh perasaannya sendiri. Banyak orang yang kecewa, menderita, tertekan karena tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Oleh karena itu, apakah benar kita ini mempunyai perasaan? Kita ini memiliki perasaan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Jangan berkata demikian. Engkau menyinggung perasaanku. Apakah benar engkau mempunyai perasaan? Kemudian pikiran, saudara. Apakah benar kita ini bisa memiliki pikiran kita? Bisa menguasai, menaklukkan pikiran di dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Kalau memang engkau bisa menguasai pikiranmu, kalau memang engkau menjadi pemilik pikiranmu di dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, engkau bisa memerintah. Dari pikiran, jangan memikirkan yang tidak baik. Jangan memikirkan yang akan merugikan dirimu sendiri. Hei pikiran, sekarang bermeditasi, tenang. Pusatkan kepada objek yang telah saya ambil. Nyatanya tidak mampu, saudara. Kalau saudara-saudara pernah latihan meditasi, dalam saat melatih meditasi itulah, saudara akan melihat betapa hebat pikiran kita sendiri. Jelas bahwa pikiran ini bukan menjadi milik kita yang dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Demikian juga ingatan kita, saudara. Demikian juga kesadaran kita. Jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, kesadaran itu ada. Tetapi tidak ada yang menjadi pemilik, yang mengatur dan menguasai dalam arti yang mutlak. Lalu saudara sekalian, kalau demikian apakah kita tidak punya tanggung jawab? Lalu siapakah yang hidup ini? Apakah yang ada ini? Yang ada itu hanya jasmani, perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. 5 hal ini bergabung menjadi satu. Sesuai dengan hukumnya masing-masing, itulah saudara, itulah saya. Tidak ada sesuatu selain yang 5 ini yang menguasai dan memiliki, yang menjadi pengendali, supir, tidak ada. Yang ada hanyalah yang 5 ini, jasmani, perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran, yang bergabung menjadi satu. Sesuai dengan hukumnya masing-masing, itulah yang kemudian disebut sebagai manusia, sebagai makhluk, saudara dan saya. Yang tidak ada alasan, bahkan tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan ini milikku, ini kepunyaanku, ini kekuasaanku. Aku menjadi pemimpin di organisasi ini semata-mata karena itu kesempatan diberikan untuk menambah kebaikan. Oleh karena tidak ada
Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, aku yang memimpin dan yang menguasai. Saudara-saudara sekalian, demikian juga barang-barang yang merasa kita miliki. Selain barang-barang itu tidak bisa kita miliki dalam arti yang sesungguhnya, barang-barang itu berubah-ubah sesuai dengan hukumnya. Jasmani ini berubah, perasaan berubah, pikiran berubah, ingatan berubah, kesadaran berubah, apapun barang-barang di luar jasmani ini juga berubah. Kalau saya senang pada sesuatu barang, kalau barangnya ini bertahan, senangnya itu menjadi luntur. Tidak ada senang yang bertahan untuk selama-lamanya. Atau sebaliknya, kalau senangnya masih bertahan, barangnya akan hancur. Kemudian timbul kecewa. Kecewa, menderita, menyesal. Semuanya ini karena tidak mengerti bagaimanakah segala sesuatu ini yang sesungguh-sungguhnya. Tidak mengerti karena menganggap dirinya menjadi pemilik. Tidak mengerti karena menganggap semuanya itu kekal. Tidak mengerti karena menganggap bahwa dirinya bisa menaklukkan yang lain. Di dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Pengertian yang salah seperti ini membawa kekecewaan, penderitaan, penyesalan. Aku akan memiliki kekuasaan ini, kekayaan ini, benda ini. Orang Jawa mengatakan jebulane bendanya itu berubah. Rusak, kemudian menderita. Aku mencintai ini, tetapi kemudian rasa cinta dan rasa sayang itu menjadi luntur. Oleh karena tidak mungkin perasaan cinta, sayang, senang itu bertahan sampai selama-lamanya. Kalau perasaan kita ini tidak berubah, benda itu pasti akan berubah. Sedangkan kedua-duanya pasti berubah. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengerti sifat segala sesuatu yang serba berubah ini, maka saudara tidak akan mungkin dibebani oleh beban-beban mental yang tidak perlu, yang sesungguhnya tidak perlu muncul di dalam batin saudara. Saudara harus siap menerima perubahan, karena segala sesuatu ini memang takluk dan tunduk kepada hukum perubahan. Saudara perlu membuat badan saudara sehat, pikiran saudara menjadi tenang, menjadi luhur, perasaan saudara terkendali. Bukannya kemudian karena pikiran, perasaan, dan jasmani ini bukan milik saya, masa peduli, bukan demikian. Karena kita sekarang mengerti bahwa perasaan, pikiran, kesadaran, dan jasmani ini mempunyai sifat tidak kekal, selalu berubah, dan tidak tunduk pada kehendak kita. Oleh karena itu, saudara harus pandai-pandai mengerti sifat-sifat jasmani saudara, sifat-sifat perasaan dan pikiran saudara, sehingga saudara bisa membawa kehidupan saudara menjadi lebih baik. Oleh karena semuanya itu ada hukumnya. Orang yang mempunyai pandangan yang salah, yang merasa memiliki segala sesuatu, orang ini akan melalaikan dan melupakan hukum-hukum yang berlaku. Kenapa saya tidak bisa tidur? Kenapa perasaan saya ini demikian? Saya menjadi jengkel atas perasaan saya sendiri. Kalau saudara menjadi jengkel atas perasaan saudara sendiri, itu berarti jengkel di atas jengkel. Saya ingin jasmani ini sehat. Saya ingin tidak sakit. Baik. Tetapi keinginan itu harus didasari dengan pengertian yang benar. Supaya saudara tidak sakit, jangan main perintah. Saudara harus menjaga jasmani ini dengan baik. Karena segala sesuatu itu ada hukumnya. Kalau hukumnya tidak dipenuhi, meskipun ingin sehat tidak mungkin menjadi sehat. Kalau hukumnya tidak dipenuhi, meskipun ingin tenang tidak mungkin menjadi tenang. Kalau hukumnya tidak dimengerti, meskipun ingin bahagia tidak mungkin akan menjadi bahagia. Hanya dengan mengerti hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini, hanya dengan mengerti hukum-hukum yang menguasai kehidupan ini, saudara bisa mengatur kehidupan ini menjadi lebih baik. Orang yang merasa memiliki segala sesuatu, orang ini tidak akan mau mengerti
bahwa kehidupan ini ada hukum yang mengatur. Orang yang tidak mau mengerti bahwa kehidupan ini ada hukum yang mengatur, orang ini akan gagal. Akan tidak berhasil membawa kehidupannya menjadi maju dan bahagia. Saudara tidak bisa memerintahkan api itu mati, meskipun lilin itu milik saudara. Saudara bisa membuat api itu mati kalau saudara mengerti hukumnya untuk mematikan api itu. Apakah dikebut, apakah disiram air. Kalau saudara mengerti hukumnya untuk mematikan api itu, saudara akan terpenuhi niat saudara bagaimana api itu bisa mati. Kalau saudara hanya berkata, kalau saudara hanya berpandangan, lilin itu milikku, bukan milik dia. Aku kuasa atas lilin itu. Engkau mati. Tidak mungkin api itu akan mati. Orang yang besar akunya tidak mungkin akan mengerti. Tidak akan mau mengerti bahwa kehidupan ini ada hukum yang menguasai. Tetapi justru orang yang sadar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa memiliki kehidupan ini dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa tidak ada aku yang menjadi pemilik yang paling berkuasa. Orang yang sadar demikian, orang ini akan mau mengerti bahwa hidup ini ada hukum. Orang yang mengerti hukum kehidupan ini akan bisa menguasai hidup ini. Mengarahkan hidup ini, membawa maju kehidupan ini. Demikian juga saudara harus mengerti hukumnya pikiran, hukumnya perasaan, hukumnya jasmani, hukumnya perbuatan. Saudara ingin berbahagia, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini bukan hanya anjuran ajaran Sang Buddha saja. Meskipun Presiden dalam memberikan amanat waktu pembukaan Kongres Walubi, beliau menganjurkan, ayolah umat beragama itu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apalagi kita sebagai umat beragama, saudara sekalian. Apalagi kita sebagai seorang umat Buddha yang mengerti Dharma. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya dengan kebaikan itu yang bisa membawa kita kepada kemajuan dan kebahagiaan. Ini hukum. Jangan saudara membuat hukum yang lain. Kalau saya bisa mengalahkan dia, kalau saya bisa menghancurkan dia, kalau saya bisa menjatuhkan dia, maka saya akan bahagia. Ini hukum yang saudara buat sendiri. Bukan hukum yang universal. Kalau saudara mencari kebahagiaan dengan cara demikian, tidak mungkin saudara akan bahagia. Justru sebaliknya, menghancurkan, menjatuhkan, merebut, menjahati, mengacau, membunuh kehidupan atau makhluk lain, justru menjadi sebab, menjadi sumber penderitaan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, sungguh tepat anjuran-anjuran yang selama ini diberikan kepada kita. Marilah kita makin banyak mendalami ajaran agama. Sebagai umat Buddha makin banyak mendalami ajaran agama, ajaran Dharma. Kemudian berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan kita sebagai umat Buddha, umat beragama yang baik. Karena agama, Dharma, terutama ajaran Sang Buddha, mengajarkan kepada kita bagaimana hukum-hukum yang berlaku atas kehidupan ini, yang kalau kita tepati akan membawa kita menjadi maju dan bahagia. Ini perlu, saudara. Kebahagiaan, kemajuan, keberhasilan harus dicapai dengan mengerti hukum yang berlaku atas kehidupan ini. Dan kemudian kita harus menyesuaikan kehidupan kita ini. Sikap, sepak terjang, tingkah laku kita ini sesuai dengan hukum itu. Semua persoalan, kerumitan, percekcokan, pertengkaran, problem bisa diselesaikan dengan sempurna kalau saudara bisa mengerti bagaimana hukum kehidupan ini berjalan. Persoalan, penderitaan, kesulitan, problem, tekanan-tekanan mental tidak mungkin hanya selesai dengan pemujaan-pemujaan. Kita memuja, bersembahyang, menghormat perlu, tetapi perlu untuk membangkitkan semangat kita
supaya kita tidak melupakan kepada kebaikan. Bukan berarti dengan pemujaan habis perkara semuanya beres. Bukan demikian ajaran Sang Buddha. Pemujaan, upacara-upacara, perayaan-perayaan ini bukan inti ajaran agama Buddha. Ini semua adalah bungkus yang membungkus ajaran agama Buddha. Bukan inti ajaran Sang Buddha sendiri. Justru inti ajaran Sang Buddha adalah sadar, mengajak kita untuk menjadi sadar, berpikir dewasa, melihat segala sesuatu ini dengan benar, jangan mudah tertipu oleh panca indera dan pikiran, melihat hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini, dan kemudian kita harus berani merubah sikap kita sesuai selaras dengan hukum itu untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau saudara sering mendengar kata-kata anicca, dukkha, anatta, satu ajaran Sang Buddha yang demikian sulit, apa yang sesungguhnya saya uraikan pada pagi hari ini adalah apa yang sering saudara dengar sebagai anicca, dukkha, anatta itu. Tidak ada inti, tidak ada aku, benar. Karena memang tidak ada aku yang bisa memiliki segala sesuatu dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk melihat kehidupan ini dengan wajar. Dengan segala sifat-sifatnya yang sesungguhnya. Kehidupan ini mempunyai sifat tidak kekal. Selalu berubah. Dan perubahan itu sesuai dengan hukumnya masing-masing. Api ini menyala, kemudian menjadi besar, menjadi kecil, mati. Selalu berubah. Perubahan ini juga sesuai dengan hukumnya. Kalau banyak bahan bakar menjadi besar. Kalau bahan bakar dikurangi menjadi kecil. Kalau ada air tidak ada oksigen kemudian mati. Kalau saudara bisa mengerti hukumnya, maka saudara bisa mengarahkan dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara bisa mengerti hukumnya perbuatan, hukumnya pikiran, hukumnya perasaan, maka saudara bisa menguasai kehidupan saudara. Dan saudara akan menjadi bahagia. Hukumnya perbuatan adalah siapa yang berbuat kejahatan akan memetik penderitaan. Siapa yang menanam kebaikan, siapapun juga, akan memperoleh kebaikan atau kebahagiaan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.